Ketika saya diminta untuk masuk ke politik dan saya berpikir saya harus bergabungnya di mana. Lalu saya ingat bahwa PNI itu berfusi menjadi PDI dan itulah mengapa saya bergabung di PDI. Dan kebetulan saya diminta untuk menjadi salah satu anggota DPR pada waktu itu, dan mungkin sudah begitulah jalannya, maka saya diturunkan ke Jawa Tengah. Pada waktu itu saya tahu Jawa Tengah, saya tahu dengan melihat peta, tetapi saya tidak tahu sikonnya, situasi kondisi apa yang akan saya lihat dan apa yang akan saya hadapi. Ketika mulai bertemu dengan masyarakat, rakyat, pada waktu itu jangan dipikir suasana masih sudah seperti sekarang. Banyak orang yang hanya melihat saya dan saya tahu mereka punya rasa antara takut dan ingin bertemu. Karena kita tahu pada waktu itu seperti apa keadaan. Dan saya sendiri sudah mulai dapat merasakan bahwa saya akan sangat berat dan saya akan bisa mendapatkan diri saya sebagai anggota DPR apa tidak. Kalau hanya untuk bertemu orang saja itu sulit sekali. Tetapi pada waktu itu banyak saya dapat merasakan dari kumpulan mereka-mereka yang dari kejauhan melihat saya. Banyak di antara mereka itu yang melihatnya dengan mata yang bersinar. Saya dekati mereka. Saya salaman. Oh saya agak lega. Oh mereka ternyata tidak takut kepada saya. Tetapi pada situasional pada waktu itu. Jadi saya tanya pada mereka satu persatu, Bapak dari mana, Ibu dari mana? Rata-rata yang laki-laki lalu mengatakan, karena di Jawa Tengah saya berbahasa Jawa. Dan mereka bilang begini, Pulo meniko PNI Ibu, saya ini PNI. Wah, hati saya, jantung saya berdegup-degup. Mereka mau kenal saya, tapi saya ditanya bahasa Jawa, tapi saya terangkan dalam bahasa Indonesia. Betulkah Ibu adalah putrinya Bung Karno? Iya, saya Megawati Soekarno Putri, putrinya Bung Karno. Saya langsung melihat mata itu bersinar-sinar seperti ini. Tadinya saya tidak mengerti, tapi setelah saya mulai berkecimpung secara politik praktis, maka saya tahu bahwa itu adalah rasa bonding yang tidak mungkin barangkali orang lain tidak rasakan. Saya rasakan itu, dan itu memang saya langsung bisa tahu kenapa mereka hanya mengatakan, teruskan Ibu, tapi saya tentunya tidak dipanggil Ibu pada waktu itu, saya dipanggilnya Jeng Mega, dan tanpa berkata macam-macam kami bantu. Setelah itu, ketika kan karena pemilu kan kampanye ya, jadi saya mulai melihat dari kita selalu diberi lapangan yang kecil. Karena dianggap PDI itu kecil. Dibilang partai wong cilik, partai sandal jepit. Waktu itu kalau tidak salah di DPR hanya 28 anggota pada waktu itu. Tapi setelah itu tidak cukup lagi, namanya kami diberi lapangan yang kecil-kecil. Karena kenapa? Saya sendiri mulai berpikir, karena mulai datang truk penuh dengan anak muda.
Tetapi di belakangnya saya selalu melihat 2 atau 3 orang tua yang saya jangankan nama, tapi saya tahu ini pasti mereka yang datang dari kalangan PNI yang waktu itu mengatakan kepada saya, teruskan Jeng Mega, kami bantu, hanya begitu. Dan begitulah akhirnya terus menerus, karena ternyata mereka itu mengorganisir. Nah, ini mengorganisir bukan sebuah hal yang mudah. Yang saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, rakyat itu tidak mudah untuk dibujuk. Ternyata kalau hanya dibujuk, dipegang hanya lepas sementara. Tetapi kalau punya dedikasi, punya bonding, itu yang saya lihat tidak akan mungkin bisa lepas. Nah, sehingga dengan demikian maka saya bisa jadi anggota DPR, dan pada waktu itu kalau tidak salah naiknya 100% menjadi 54 anggota DPR.